Ya, alhamdulillah ini kita udah masuk sesi yang kedua, teman-teman ya. Melanjutkan yang tadi pagi sampai siang tadi ya. Kita tadi terkait sampai struktur jiwa. Nah, sebelum kita lanjut, mungkin ada sahabat semua dari apa yang sudah kita bahas dari pagi sampai siang tadi. Di sesi yang pertama, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ya. Teman-teman bisa tanya via chat ya, mungkin bisa kita diskusikan ya. Jadi kalau tidak ada kita lanjut. Ada nggak teman-teman yang kira-kira bisa dipahami ya dari apa yang sudah kita diskusikan terkait sesi yang pertama ya. Jadi sesi yang pertama ini masih terkait intro, masih terkait pengantar teman-teman. Ya, insya Allah dengan izinnya mulai masuk ke sesi sesi yang kedua, ketiga, keempat dan kelima nanti semakin dalam pembahasan kita ya. Dan di awal-awal ini kita masih membahas terkait dengan pondasi-pondasinya, konsepnya, teorinya, gitu, sehingga teman-teman itu mendapatkan pemahaman secara utuh, penuh. Sehingga dan mengaplikasikannya harapannya itu tidak salah arah, tidak salah langkah. Gitu. Karena amal tanpa ilmu itu ibarat orang buta. Ya. Begitu juga ilmu tanpa amal ibarat orang pincang. Gitu, teman-teman. Maka harapannya dengan kita memahami teori yang baik, maka aplikasinya juga baik. Gitu. Nah, jika tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut. Jadi intinya bahwa jiwa ini, teman-teman, itu ibarat sebuah rumah ya. Gitu. Ketika rumah ini tidak dibersihkan, itu berantakan, gitu, maka yang ada adalah banyak orang yang akhirnya, coba bayangkan ketika rumah kita itu tidak dibersihkan ya, dalam keadaan kotor, gitu, berantakan, gitu, maka akan membuat orang itu enggan datang. Gitu, ya. Begitupun juga dengan jiwa kita. Gitu. Ketika jiwa kita ini tidak dibersihkan, tidak disucikan, tidak dimurnikan, gitu, maka yang ada adalah yang terjadi adalah kotor, keruh, kera, maka disitulah munculnya sebuah masalah. Ya, munculnya sebuah masalah. Maka Allah tegaskan dalam surat Asy-Syams, teman-teman, ya, surat Asy-Syams, surat 30 ayat 7 sampai 10 kan disitu Allah tegaskan bahwa beruntunglah orang-orang yang selalu memurnikan, orang-orang yang selalu mensucikan, mengenolkan jiwanya. Ya, dan merugilah orang-orang yang selalu mengotorinya. Ya, maka bahkan dalam sebuah hadits qudsi dikatakan qalbun mu'min batullah. Ya. Jadi memang jiwa kita, hati kita, pikiran kita ini juga rumah bagi hadirnya Allah. Kita ini seringkali mencari tempat-tempat atau rumah-rumah ibadah di luar sana, tapi kita lupa bahwa diri kita ini juga rumah bagi hadirnya Allah. Ya. Maka pentingnya teman-teman kita memurnikan, memberesi apa-apa yang ada di dalam jiwa kita. Maka ini terkait dengan kualitas kehidupan, karena akan menentukan kualitas kehidupan kita. And 1 millimeter thick. Ya, tadi udah. Oke. Maka kualitas kehidupan kita ini terkait dengan kualitas jiwa kita. Nah, kualitas jiwa kita ini, teman-teman, itu punya dua kecenderungan, atau dalam bahasa Zen-nya itu adalah ada dua level kesadaran. Ya, ada dua level kesadaran, yaitu kesadaran tinggi dan kesadaran rendah. Ya, kesadaran tinggi dan kesadaran rendah. Atau kesadaran takwa dan kesadaran fujur. Ya. Nah, kesadaran tinggi ini arahnya ke mutmainnah, ya, membawa kita pada jiwa yang tenang. Sehingga buahnya adalah jiwa kita sehat, nafsun salim, teman-teman, jiwa kita sehat. Karena apa? Ini sesuai dengan fitrah kita. Ya, nuriyah. Karena apa? Dalam kehidupan kita, aplikasi kita, perilakunya kita itu sesuai dengan nilai-nilai ilahi. Bahkan dalam sebuah hadis kan dikatakan bahwa berakhlaklah sebagaimana akhlaknya Allah. Gitu, berakhlaklah sebagaimana akhlaknya Allah. Artinya bahwa di dalam diri kita ini punya unsur, punya potensi ilahiyah. Ya, punya potensi, punya unsur ilahiyah. Maka orang-orang yang jiwanya sehat adalah ketika kehendak dirinya selaras dengan kehendak Allah. Kita hidupnya selaras dengan kehendak Allah, bukan kehendak egonya. Nah, orang-orang yang bermasalah adalah mereka yang berada di pada kesadaran rendah, yaitu kesadaran fujur. Yaitu ada yang di jiwa lawamah. Jiwa lawamah ini sifatnya fluktuatif. Ya.
positif negatif yang membuat jiwa kita ini marit, sakit ya, tergantung kondisi. Nah, yang paling rendah adalah jiwa amarah. Ini yang membuat jiwa kita ini mayit ya, sakit teman-teman. Nah, ketika jiwa kita dalam kondisi amarah, maka ketika kita dihadapkan pada sesuatu yang tidak sesuai harapan kita, maka disitulah muncul yang namanya berbagai penyakit. Ya. Penyakit hati, keluh kesah, iri dengki, menyalahkan. Gitu. Beda kalau kita berada di nafsun salim. Ya, berada di nafsun salim, teman-teman. Jiwa yang dimana sudah terhubung dengan Allah. Orang-orang yang jiwanya sudah terhubung dengan Allah adalah ketika dilempari kotoran itu terasa coklat. Ya, ketika dilempari kotoran itu terasa coklat. Ketika dihadapkan berbagai pada kesulitan, justru membuatnya semakin bertumbuh. Karena apa? Membuat dirinya semakin terkoneksi, terhubung dengan Allah. Nah, dari sinilah yang membuat seseorang itu makin jauh tumbuh, ya, melenting jauh lebih tinggi. Maka tadi saya sampaikan bahwa setiap orang, bahkan semuanya, teman-teman, itu pasti pernah mengalami kesulitan. Pasti pernah mengalami yang namanya masalah, pasti pernah mengalami yang namanya musibah. Yang membedakan adalah kualitas kesadarannya. Ada orang yang dengan kesulitan itu justru mampu membuatnya semakin dekat, semakin taat, semakin cinta, semakin mesra kepada Allah. Sebaliknya ada orang justru semakin terpuruk. Gitu. Karena apa? Semakin jauh, semakin lalai dari Allah, bahkan menyalahkan Allah. Ya. Karena apa? Berada di level fujur. Maka kalau hari ini hidup kita penuh dengan masalah, nggak bisa keluar dari masalah, itu indikasi bahwa kita terjebak pada fujur. Maka bagaimana bisa kita keluar dari masalah itu? Maka kita harus menaikkan level kesadaran kita dari kesadaran rendah menjadi kesadaran tinggi, yaitu level kesadaran takwa, teman-teman. Nah, terkait dengan lapis-lapis jiwa ya. Jadi jiwa kita ini ternyata ada lapis-lapisannya. Ya. Lapis yang pertama adalah ini yang paling luas, sensing. Yang hari ini kita berada di era ini, teman-teman ya, di era sensing. Jadi orang-orang jiwanya berada di lapis sensing, ya, berada di lapis sensing itu hanya suka yang sesuatu yang viral, yang heboh, yang rame, tapi di situ tidak ada maknanya, ya, tidak ada esensinya. Yang penting heboh, yang penting viral, ya, yang penting viral. Ya. Nah, hari ini yang terjadi hari ini berada di era teknologi, ya, di dunia YouTube, dunia TikTok dan lainnya, teman-teman, itu menampilkan bahwa masyarakat kita ini lebih cenderung pada sensing. Hanya kulisnya rapuh, gitu, rapuh, tidak ada esensinya, tidak ada maknanya. Ya. Jadi hanya ya sensasional saja, teman-teman, sensasional saja. Ya, teman-teman mungkin bisa mengamati ya di luar sana. Kemudian yang kedua adalah reasoning. Nah, reasoning ini sudah melibatkan jiwa intelektual kita. Kita sudah mampu mengabstraksi, ya, memahami setiap peristiwa, gitu. Sudah mampu mulai menangkap hikmahnya, maknanya, gitu, teman-teman. Nah, yang ketiga adalah connecting, gitu. Connecting ini adalah kita sudah menyatu dengan alam semesta, sudah terhubung dengan. Di sini muncul rasa empati. Bahasa simpelnya mungkin teman-teman pernah ketemu dengan seseorang yang sebelumnya belum pernah ketemu, tapi di situ udah nyambung, ya, udah nyambung. Karena apa? Ya tadi sudah mengalami keterhubungan. Nah, paling dalam adalah spiritual jiwa, yaitu ketika jiwa kita sudah benar-benar terkoneksi, terhubung dengan Allah. Ketika jiwa ini sudah terhubung dengan Allah, maka yang lain hidup, teman-teman, yang lain hidup. Ya, maka cek. Kalau hari ini kok hidup kita penuh dengan hanya sensasi, kemudian mudah galau, mudah ambiar, tidak punya pendirian, gitu. Bisa jadi kita masih terjebak pada lapisan sensing, ya. Sense ini kan hanya pemuasan indrawi fisik kita saja, teman-teman. Ya. Hanya sensasional, hanya sesaat, rapuh tanpa makna. Maka kita harus mampu membawa kelapisan ini pada yang terdalam, yaitu spiritual being. Disinilah, teman-teman, kita akan merasakan satu kebahagiaan yang hakiki, ya. Kebahagiaan hakiki itu kebahagiaan yang bagaimana? Kebahagiaan yang tanpa syarat, ya, yang melampaui keadaan, melampaui ruang, melampaui waktu. Jadi memang tanpa syarat, tanpa jika, tanpa tapi, tanpa nanti. Jadi apapun yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, ya, selama Allah tidak murka, itu, selama Allah ridho,
Disitulah teman-teman kita akan mengalami satu lompatan kesadaran yang luar biasa, ya, sehingga kita merasakan satu kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sejati. Nah, berikutnya kita akan bicara terkait dengan sains kesadaran. Ini bicara apa? Hari kita bicara apa, teman-teman? Konsepnya ya, bicara teorinya. Karena dengan teori yang bagus, teori yang baik, kita akan mampu mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini bicara sains, teman-teman. Ya, agak sedikit berat. Nah, terkait dengan sains kesadaran ini adalah saya ngambil apa? Dasarnya itu dari Hawkins ya, teman-teman ya, dari Hawkins, Dr. Hawkins ya. Jadi beliau melakukan satu penelitian kurang lebih 20 tahun sehingga mengantarkan beliau pada satu bidang ilmu penemuan terbaru, yaitu map of consciousness atau peta kesadaran. Nah, terkait dengan sense, teman-teman, pada awal-awal munculnya sense itu sifatnya adalah linear deterministik. Jadi cara kerjanya seperti mesin ya, seperti mesin. Jadi ini nanti kita akan bahas satu persatu. Kemudian field deterministik ini sudah keseluruhan ya. Jadi kalau di linear deterministik ini adalah disimbolkan dengan ABC. Artinya A ini mempengaruhi B, lalu B mempengaruhi C. Jadi memang apa ya? Bicara kausalitas sebab akibat. Ya seperti mesin, teman-teman. Nah, field deterministik ini adalah holistik ya. Di sini kita bicara energi. Jadi bicara keseluruhan, bicara keterhubungan tuh di field deterministik. Nah, yang terakhir ini adalah non-linear. Nah, yang non-linear inilah yang menjadi polanya Hawking. Ya, kita akan bahas satu persatu, teman-teman. Jadi di sains linear deterministik ini sifatnya adalah linear. Linear itu artinya tadi, teman-teman, apa ya? Sistemik ya, sistemik. Layaknya mesin itu. Ini di eranya Newtonian. Jadi masih bersifat materi, ya. Jadi sekali lagi sifatnya ini mekanik deterministik gitu. Jadi kita sebagai subjek yang mempengaruhi objek, teman-teman. Ya. Ini yang linear. Jadi cara kerjanya kalau tidak A ya B dan C gitu. Jadi memang prinsipnya adalah kalau teman-teman mudahnya menggambarkan ada seperti cara kerja mesin. Jadi mekanik ya, deterministik. Kemudian yang kedua adalah di eranya tadi ya, di eranya Einstein, teman-teman, bahkan post Einstein ya. Jadi ini udah sifatnya sudah energi, sudah elastik, semua sudah terhubung. Maka simbolnya kan di sini. Sudah tidak lagi yang namanya linear, tapi lebih sudah non linear di sini, teman-teman. Artinya non linear itu ya bahasanya itu tidak bisa tidak runtuh, tidak sistemik gitu. Tapi memang artinya sudah menjadi satu kesatuan. Itu field deterministik ya. Nah, Hawking ini tidak meniadakan sains-sains sebelumnya, teman-teman, tidak menemukan sains, tapi beliau hanya menyempurnakan apa yang sudah ada. Ya, jadi para ilmuwan itu, ya mereka itu menemukan bukan sesuatu yang baru, tapi menyempurnakan apa yang sudah ada dengan tidak meniadakan sebelumnya. Nah, kalau di pola atau di modelnya apa Hawking ini, teman-teman, kalau kita perhatikan ABC ini kan tadi ya sifatnya ini adalah sistemik deterministik tadi. Kemudian ini bicara apa? Medan penarik. Medan penarik itu artinya kita ini subjeknya, teman-teman. Atau bicara kualitas kesadaran seseorangnya. Ya. Attractor pattern itu maksudnya adalah kualitas kesadaran kita. Yang akhirnya mempengaruhi medan energi. Operan ini medan energi. Ya. Medan energi. Nah, kesadaran kita itu akan mempengaruhi medan energi ini, teman-teman, yang akhirnya membentuk realitas yang tampak yang saat ini kita alami. Jadi kondisi kita alami adalah akibat dari energi yang dipengaruhi oleh kesadaran kita, teman-teman. Jadi sifatnya post-Einstein, terus kuantum, ya kuantumnya kuantum estetis, kemudian subjek. Jadi lebih kepada di sini menekankan lebih pada inner world ya, dunia dalam. Jadi ad-dohir ya dulu ala batin, teman-teman. Jadi apa yang ada dalam diri kita ya,
jiwa tadi, teman-teman, yang jiwa ini sangat dipengaruhi oleh subjektivitas kita. Subjektivitas ini maksudnya adalah kesadaran kita. Tingkat kesadaran kita itu berada di level takwa atau fujur, itu akan menentukan energi yang kita pancarkan, yang disitulah menentukan realitas kehidupan kita. Ya, maka kalau hari ini realitas kehidupan kita ya, penuh masalah, penuh negatif, penuh kekurangan, bisa jadi ada yang salah dengan kualitas kesadaran kita. Ya, bisa jadi ada yang kualitas kesadaran kita, teman-teman. Maka simpelnya adalah consciousness, kesadaran itu akan menentukan energi kita. Energi kita ini positif atau negatif. Nah, energi ini akan mempengaruhi matter atau materi atau realitas yang tampak. Ya. Nah, nanti bagi teman-teman yang ini memang bahasanya agak berat. Ya, semoga teman-teman bisa memahami. Jadi kalau saya pahami konsep ini, teman-teman, simpelnya adalah consciousness. Jadi tingkat kesadaran kita atau effector pattern itu tingkat kesadaran kita itu akan mempengaruhi energi, ya energi kita. Nah energi ini, energi yang kita pancarkan ya lewat pikiran, perasaan, dan spiritualitas kita itu akan menentukan realitas kehidupan kita atas isinya. Ya, semoga bisa dipahami teman-teman. Maka kalau kita bicara peta kesadaran itu ada dua, ya. Subjektivitas atau kualitas jiwa kita, kualitas kesadaran kita itu ada dua secara garis besar itu ada dua, yaitu takwa dan fujur. Takwa dan fujur. Kalau dalam termnya Hawking itu power dan force, ya. Jadi power ini adalah vibrasi positif, kesadaran tinggi. Jadi kesadaran tinggi ini menggetarkan energi yang positif. Fujur ini, kesadaran rendah ini memancarkan energi yang negatif. Nah, dari apa yang dipancarkan inilah yang nanti akan berealita dalam kehidupan kita. Ya, coba cek teman-teman. Kalau dikata kita hari ini kok rezeki terasa sempit, bisa jadi energi yang kita pancarkan keluh kesah, iri, dengki, marah, penuh dengan kebencian. Ya, itu adalah energi force. Kenapa muncul energi seperti itu? Karena tadi kualitas kesadaran kita berada di level fujur, berada di level yang rendah, teman-teman. Maka pentingnya kita tadi ya di awal sudah kita bahas, ya. Pentingnya kita selalu membersihkan. Karena rezeki, salah satu karakter rezeki itu sangat menyukai kebersihan. Ya, sangat menyukai kebersihan. Terutama adalah kebersihan jiwa kita, teman-teman. Ya, kebersihan jiwa kita. Karena yang di dalam ini menentukan yang di luar. Inner makes outer. Yang di dalam itu menentukan yang di luar. Bismillah, ketika kita memberesi apa yang di dalam, maka disitulah Allah akan memberesi yang ada di luar. Ya, jadi kan alam semesta dengan segala isinya kan isinya semuanya energi. Nanti kita akan bahas lebih dalam terkait dengan energi nol, teman-teman. Maka jalan takwa ini memang pemintanya sepi, tapi menjanjikan rezeki yang tidak bertepi. Ini harus kita sadar. Maka Allah benar-benar berjanji, kan, teman-teman. Allah sudah berjanji. Kalau kita benar-benar bertakwa, Allah pasti memberikan jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak sama. Maka kalau kita kok hari ini belum keluar dari masalah kita, bisa jadi kita masih terjebak. Ya, masih terjebak berada di level kesadaran fujur. Nah, bagaimana agar kita bisa lepas dari masalah itu? Maka apa? Kita harus menaikkan level kesadaran kita dari fujur ke takwa, yaitu kesadaran akan Allah. Artinya apa? Dengan kita mengembalikan semuanya ke Allah. Ya, dengan mengembalikan semuanya ke Allah. Nah, kalau kita melihat kurvanya, teman-teman, ya, ketika kita berada di level power, maka disinilah kita akan menjadi pribadi yang terbaik di matanya. Tapi kalau kita berada di level force, di level fujur, ya, disinilah kita akan menjadi pribadi yang penuh masalah. Ya, memperturuti ego kita. Kita dikendalikan oleh nafsu kita. Sehingga apa? Kita akan mudah nabrak sana sini yang membuat masalah semakin parah. Ya. Nah, inilah teman-teman satu penemuan besar yang ditemukan, yang diteliti oleh Hawkins ya selama kurang lebih 20 tahun, yang mengantarkan dia mendapatkan gelar doktor.
Jadi menurut kacamata beliau, kesadaran itu ada dua ya tadi, power dan force, atau dalam term Al-Quran itu takwa dan fujur. Jadi sebenarnya semuanya itu sudah dalam Al-Quran, teman-teman. Ya, semuanya sudah ada dalam Al-Quran. Nah, orang-orang yang hidupnya bermasalah adalah yang mereka terjebak pada fujur. Orang-orang yang hidupnya beruntung adalah mereka orang-orang yang selalu berada di level takwa. Nah, level takwa itu dimulai dari level courage ya, teman-teman. Courage itu adalah keberanian sampai kepada enlightenment ya. Enlightenment ini adalah pencerahan. Ya, nilainya adalah 700 sampai 1000. Ya, ini tidak terhingga, teman-teman. Nah, kita akan bahas satu persatu terkait dengan level kesadaran. Jadi ada yang namanya shame, guilt, apathy, grief, fear, desire, ya, anger, kemarahan, pride, kebanggaan. Shame ini apa ya? Orang yang benar-benar di sini orang itu udah di shame ini orang-orang yang paling parah, teman-teman. Karena apa? Bunuh diri itu ketika mereka merasa bahwa dirinya ini sudah tidak berharga, sudah tidak bernilai. Ya, sehingga mereka mengakhiri hidupnya. Ya, kita akan bahas satu persatu terkait dengan level ini. Sehingga apa? Teman-teman nanti tahu. Jadi ini ibarat peta ya, teman-teman. Peta, artinya peta itu kan nanti yang menuntun kita tahap demi tahap untuk sampai pada enlightenment ini ya. Pencerahan. Pencerahan artinya benar-benar kita menyadari kehadiran dan keberadaan Allah. Bahkan emosinya ini adalah ineffable, tidak terlukiskan. Karena memang orang-orang yang sudah mencapai enlightenment, pencerahan itu, ya, itu akan merasakan satu kenikmatan melebihi nikmatnya surga. Nah, proses untuk mencapai itu kan pure consciousness. Artinya kita harus memiliki kesadaran yang pure, kesadaran spiritual. Teman-teman, selalu membersihkan jiwa-jiwa kita. Dimulai dari apa? Satu persatu kita beresin yang di bawah ini. Oke, kita akan agar teman-teman mendapatkan pemahaman lebih dalam. Kita akan kupas satu persatu. Jadi malu ini adalah levelnya itu 20, teman ya, nilainya 20. Jadi orang-orang yang malu ini tingkat kesadarannya sangat membahayakan karena dekat dengan kematian. Ya tadi merasa sudah tidak ada nilainya, merasa sudah tidak berharga gitu, teman-teman. Jadi seringkali bahwa mereka ini menggantungkan hidupnya itu benar-benar akhirnya dengan mereka mengakhiri hidupnya mereka merasa bahwa hidupnya selesai. Ya, karena mereka di dunia ini sudah benar-benar rasa malu, tidak ada harganya, tidak ada nilainya. Ini banyak orang-orang yang mengalami keterputusasaan, teman-teman. Ini level yang paling rendah untuk bilang. Malu di sini beda dengan al-haya'u minal iman. Tapi di sini maksudnya malu adalah sudah tidak punya nilai ya. Dia merasa jadi dia punya pandangan hidup bahwa dia sudah tidak ada harganya di mata dunia, bahkan juga di mata Allah. Dia memandang kehidupan seperti itu. Sehingga apa? Akhirnya dia mengakhiri hidupnya. Kemudian yang kedua adalah merasa bersalah. Maksudnya di sini adalah orang-orang yang merasa bersalah adalah mereka yang mengalami satu penderitaan, teman-teman. Menyalahkan diri sendiri, sehingga apa? Memposisikan diri ini sebagai korban. Ketika kita berada di posisi ini, teman-teman, maka kita tidak akan pernah bangkit, tidak akan pernah bertumbuh. Ya. Kemudian yang ketiga adalah level apatis. Ini tingkat kesadarannya ditandai dengan kemiskinan, kehilangan harapan, dan keputusasaan. Sudah tidak punya harapan. Padahal harapan itu kan ruh kehidupan. Ruh kehidupan. Ini berbahaya kalau kita tidak punya harapan. Nah, orang yang kehilangan harapan karena apa? Merasa bahwa sudah tidak punya Tuhan. Ini yang berbahaya. Orang yang sering kali putus asa karena merasa Tuhan itu sudah tidak hadir. Ya, Tuhan itu sudah tidak ada buat dirinya. Sehingga orang itu akhirnya mengalami putus asa. Kemudian yang keempat adalah kesedihan yang mendalam. Kesedihan yang mendalam. Artinya apa? Dia mengalami puncak depresi yang luar biasa. Ya, ketika dihadapkan masalah, di situ ada yang namanya kemelekatan, ya, kemelekatan. Sehingga apa? Dia susah untuk bangkit. Nah, level yang jauh lebih berikutnya lebih tinggi, yaitu dari takut, ya. Takut ini artinya bahwa dia memandang kehidupan ini benar-benar satu ancaman.
ya satu ancaman. Sehingga apa yang terjadi adalah was-was. Dia selalu menghindar, ya, teman-teman. Sama ketika dia memandang masalah itu juga sebuah ketakutan, sehingga dia berusaha lari dari masalah. Ketika kita lari dari masalah, maka kita tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Kemudian kedua adalah keinginan. Nah ini teman-teman. Ya, di energi nol nanti kita akan belajar bahwa justru kita akan berusaha untuk melepaskan nol. Karena desire, ambisi. Kenapa? Kalau kita belajar di kelas privat itu ya, teman-teman di pola ada pola 4, kenapa ada orang itu semakin ambisius itu, semakin ngotot, semakin pingin itu, semakin ingin, justru malah semakin impian itu semakin menjauh. Ya, karena apa? Energi yang dipancarkan itu negatif. Ya, energi yang dipancarkan itu negatif. Maka kita perlu menyelaraskan kehendak diri kita dengan kehendak Allah. Kemudian adalah marah. Ya, bahkan dalam sebuah hadis dikatakan la taqdub walakal jannah. Jangan marah maka bagimu surga, teman-teman. Ya, orang-orang yang marah di sinilah teman-teman yang mereka selalu terjebak pada apa? Pada masalah, ya. Mereka tidak akan bisa lepas dari maka justru yang ada adalah membuat dirinya frustasi. Orang marah itu karena menganggap bahwa itu tidak sesuai dengan dirinya. Sehingga dia muncul satu emosi yang negatif. Yang berikutnya ini teman-teman adalah pride ya, merasa bangga bahkan berujung pada apa? Kesombongan, ya kesombongan. Sehingga dia lebih mudah pada menghalalkan segala cara. Ya, bagaimana dia mempertahankan posisinya. Di sini yang berbicara adalah egonya, nafsunya, gitu, teman-teman. Maka hati-hati. Begitu juga terkait dengan ilmu, teman-teman. Ya, kita belajar juga harus hati-hati. Kenapa? Maka di awal tadi kan sudah kita pahami bahwa level ilmu itu ada 3 ya, menurut sahabat Umar. Yang pertama adalah sombong, ya sombong. Yang kedua adalah tawadhu, rendah hati. Yang ketiga ada nol. Artinya kita merasa semakin kita belajar, semakin sadar bahwa kita ini tidak tahu apa-apa. Maka ilmu ini harus menjadi tangga awal, ya menjadi tangga awal untuk menyadari kehadiran dan keberadaan Allah. Bukan sebaliknya. Yang justru membuat kita semakin sombong, ya, semakin sombong, bahkan terjebak pada satu kesirikan. Apa itu suatu kesirikan? Ya tadi misalnya dengan kita mengaplikasi satu ilmu, lalu kita refleks mengatakan bahwa tanpa ilmu ini masalah saya tidak akan selesai. Nah banyak orang yang secara tidak sadar refleks seperti itu. Ketika mendapatkan sesuatu yang luar biasa baginya, ya, yang satu yang mustahil lalu terwujud, lalu dia ilmu ini ajaib ya, gitu. Ilmu ini ajaib ya, maka harus benar-benar kita harus selalu mawas, selalu sadar, agar kita tidak mudah terjebak di situ. Nah, dari level yang shame malu sampai pride inilah teman-teman, itulah level level fujur, ya, level force, yang energi yang dipancarkan adalah negatif. Nah, apa yang kita pancarkan itulah yang nanti akan merealita dalam kehidupan kita. Maka pentingnya kita selalu mawas ya, selalu menyadari setiap lintasan energi yang kita pancarkan. Sehingga kita dengan mudahnya naik ke level yang lebih tinggi. Nah, untuk memutus rantai energi atau level kesadaran yang rendah tadi, langkah awal adalah dibutuhkan yang namanya keberanian. Ya, dibutuhkan yang namanya keberanian. Nah, keberanian ini satu daya yang lahir dari diri untuk benar-benar berubah, tumbuh untuk mendekat ke Allah. Ya, ini adalah courage, teman-teman. Ini adalah 200 nilainya. Kemudian netral. Ya, netral ini artinya bahwa kita sudah tidak lagi menilai sesuatu, teman-teman. Ya. Memandang kehidupan ini sudah baik adanya. Nah, yang lebih tinggi adalah kesiapan, ya. Willingness di sini, teman-teman. Nah, dalam hubungan yang penting juga dalam menjalin hubungan, teman-teman. Dalam hubungan apapun, ya dalam hubungan apapun, untuk menjaga keharmonisan penting kita memiliki yang namanya penerimaan. Kunci kita bisa menerima adalah transcendence. Transcendence ini artinya melampaui. Ya, melampaui artinya dengan menyadari bahwa inilah hidup itu. Maksudnya inilah hidup adalah yang namanya hidup itu pasti ada siang dan malam, pasti ada hitam dan putih, pasti ada baik dan buruk. Ya, dalam kehidupan sosial, teman-teman. Dalam membangun rumah tangga, kehidupan sosial, hubungan apapun ya, terutama dalam hubungan sosial.
penting sekali agar hubungan kita ini tetap harmonis, itu tetap terjaga dengan baik untuk memiliki yang namanya apa? Acceptance ini, penerimaan. Ya, kita bisa terima kalau kita menyadari bahwa inilah hidup. Artinya hidup bahwa ada yang namanya siang malam, ada yang namanya hitam putih, ada yang namanya baik buruk, ada yang namanya suka duka, ada yang namanya sedih dan bahagia. Ya. Ini sesuatu yang beda, tapi ini satu yang beda sekaligus merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ya. Kalau kita hanya menerima kebaikan seseorang tanpa menerima keburukannya, maka yang terjadi apa? Di saat orang itu berbuat buruk, yang terjadi kita akan mudah kecewa. Kalau kita hanya menerima pasangan kita, ya kelebihannya saja, kebaikannya saja, tanpa mau menerima kekurangannya, maka yang terjadi adalah kecewa. Ketika kita sudah kecewa, maka muncullah konflik, muncullah masalah dalam rumah tangga. Sama dalam hubungan apapun, teman-teman. Maka perlu sadar betul, sebaik-baiknya manusia pasti punya sisi buruk. Seburuk-buruknya orang pasti punya sisi baik. Ya, ini harus kita pahami. Harus kita pahami. Sehingga apa? Kita bisa melampaui itu. Kita tidak dikendalikan oleh lagi yang namanya keadaan, tapi kita sudah melampaui keadaan. Ya, sehingga apa? Yang kita rasakan adalah kebahagiaan, keharmonisan. Nah, level berikutnya adalah level berpikir. Ini adalah level orang-orang yang sudah menggunakan intelektualnya, sudah mampu mengabstrak. Abstrak itu artinya sudah mampu menjelaskan, teman. Sudah mampu memahami, understanding. Sudah bisa memahami pesan-pesan makna yang Allah hadirkan. Ya, ini sudah menggunakan logika, nalar kita, teman. Nalar kita di sini sudah hidup. Ya, intelektual kita di sini sudah hidup. Ya, sudah mampu menangkap pesan-pesan, ayat-ayat, tanda-tanda yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Nah, dan makanya, di sini kaitannya dengan ilmu, teman-teman ya. Berpikir ini, nalar ini kaitannya dengan ilmu, dengan intelektualitas seseorang, dengan kecerdasan seseorang. Ya, maka ilmu ini menjadi tangga awal untuk apa? Untuk menuju pencerahan, enlightenment, yaitu kesadaran akan Allah. Nah, level berikutnya adalah cinta. Ya. Cinta di sini bukan cinta monyet, tapi cinta yang murni, ya, unconditional, teman-teman. Cinta tanpa syarat, ya, kepada siapapun, dimanapun dan kapanpun. Ya. Sebuah cinta yang mencintai tanpa ingin dicintai. Ya, berbuat baik tanpa ingin dibalas baik kembali. Menyayangi tanpa ingin disayangi. Benar-benar cinta yang hanya ditujukan ke Allah. Kalau hari ini kita jatuh cinta, yang kita rasakan justru sakit hati, bisa jadi cinta kita bukan karena Allah, teman-teman. Cinta kita bukan karena Allah. Maka ketika kita berada di level cinta ini, teman-teman, maka kita akan merasakan satu kenikmatan, kedamaian, ya, yang luar biasa. Ya, luar biasa. Yang tidak terlukiskan. Di saat kita didolimi, saat kita maka energi cinta ini sebenarnya energi menyembuhkan, teman-teman. Energi cinta ini energi menyembuhkan. Ya. Orang mau mengkhianati kita, mendolimi kita, maka kita perlu mengakses energi cinta ini. Itulah kenapa, nanti kita akan bahas lebih dalam. Itulah kenapa, ya, yang diulang-ulang, ayat yang diulang-ulang di Al-Quran itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan kita diminta mengawali sesuatu dengan Bismillah. Gitu. Karena energi cinta ini energi yang luar biasa. Bahkan kita diminta untuk wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Untuk menyebarkan rahmat cinta kasih ke seluruh alam semesta. Alam semesta ini kan artinya universal, kepada siapapun, tanpa memandang apapun. Bahkan kepada mereka yang berbuat buruk sekalipun. Ya. Maka kalau kita hari kok belum merasakan kedamaian, teman-teman, ya, bisa jadi ruang batin kita itu dipenuhi oleh kebencian, kemarahan, luka-luka batin, ya tadi masih difujur itu tadi, yang membuat kehidupan kita semakin menderita. Maka kita perlu mengakses, ya, level cinta ini, energi cinta ini, teman-teman. Lalu berikutnya adalah 540, sukacita. Artinya sukacita ini menjalani apapun dengan penuh kebahagiaan, tidak hanya sekedar bahagia, tapi bahagia yang mendalam. Ya, bukan lagi tanpa paksaan, teman-teman. Jadi apapun yang Allah hadirkan, ya dia terima dengan sukacita, dengan ridho, gitu. Yang membuat hidupnya semakin bahagia. Sehingga apa? Dia semakin naik lagi ke level yang paling tinggi, merasa membuat dia semakin damai. Ya.
Kedamaian yang benar-benar mendalam. Puncaknya adalah pencerahan, alignment. Ya, alignment teman-teman. Kita semakin terkoneksi, terhubung dengannya. Semakin terhubung dengannya. Dan di saat kita berada di sinilah teman-teman, kita merasakan satu kenikmatan yang melebihi nikmatnya surga. Ya, melebihi nikmatnya surga. Maka untuk sampai ke level ini, ya level takwa. Nah, level takwa, yang puncak dari level takwa itu adalah muksin. Ya. Muksin itu benar-benar kita mengalami satu musyahadah, penyaksian, ya, pencerahan teman-teman, atas kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Ya. Dan ini butuh proses. Jadi map of consciousness Hawking ini berat satu peta yang menuntun kita, teman-teman. Hari ini kita berada di mana? Ya, sehingga apa? Ketika kita tahu di posisi mana, kita akan tahu kita mau melangkah kemana. Ya, maksudnya di situ. Ya, ini kalau kita sederhanakan, teman-teman. Jadi orang-orang selama ini kalau orang yang hidupnya penuh masalah, ini mata ini gambaran subjektivitas diri kita gitu. Artinya level kesadaran kita. Itu teman-teman. Ini akan menentukan tadi kualitas kehidupan kita. Nah, kalau kita pancaran kita, fokus kita, perhatian kita, teman-teman, cenderung pada fujur, disinilah hidup penuh masalah, hidup penuh derita. Tapi kalau kita fokus kita minimal 200, teman-teman, menjalani hidup ini penuh dengan keberanian, bahkan kita bisa mencapai sampai 700, maka apa? Kita akan mengalami yang namanya satu keberuntungan. Setiap detik ini adalah keajaiban, setiap detik ini adalah kebaikan. Setiap detik ini adalah keberuntungan. Kalau kita belum menyadari, belum merasakan, belum menikmati bahwa hidup ini adalah sebuah keajaiban, setiap detiknya, apapun itu, apapun kondisinya, teman-teman. Mau dalam keadaan kaya, mau dalam keadaan belum kaya, mau ke dalam keadaan sakit atau sehat, gitu. Ketika kita berada di level ini, ya, maka setiap detiknya adalah keajaiban, setiap detiknya adalah kebaikan. Karena apapun yang Allah hadirkan, mereka yang berada di level takwa, semuanya adalah sudah sempurna adanya. Sudah baik adanya. Tidak ada cacat sedikit pun. Ya, kalau kita memandangnya dengan kacamata Allah. Gitu. Bukan dengan kacamata ego kita. Tapi kalau kita melihat dengan kacamata ego kita berada di level fujur, maka apa? Yang terjadi, kita bisa melihat itu bisa itu sebagai kebaikan, itu bisa sebuah keburukan. Tapi kalau kita melihat semua kejadian, apapun itu, bahkan yang mungkin buruk di mata manusia, kalau kita melihat dengan kacamata Tuhan, dengan kacamata Allah, maka semuanya sudah sempurna. Semua sudah baik adanya. Ya. Sehingga apa? Yang disinilah teman-teman yang membuat jiwa kita itu semakin sehat, semakin bertumbuh. Ya. Nah, inilah terkait dengan medan attractor, medan penarik tadi, teman-teman. Ya, terkait dengan level kesadaran, subjektivitas kita. Oke. Ini hanya sennya saja. Nah, disinilah teman-teman kualitas kesadaran kita itu akan menentukan eksistensi kita, ya, keberadaan kita. Nah, orang-orang yang berada di level rendah, orang-orang yang di level shame ini tadi ya, orang-orang yang mengalami memandang kehidupannya sudah tidak berharga, sehingga merasa bahwa dirinya sudah tidak berdaya. Di sinilah tadi orang-orang yang berada di level shame, makhluk teman-teman, orang itu akhirnya mudah untuk berdiri karena sudah merasa bahwa dia tidak ada harganya, tidak ada nilainya. Maka banyak orang yang bunuh diri ketika berada di level shame. Berikutnya adalah guilt, ya. Guilt ini merasa bersalah. Artinya sudah merasa sudah tidak berguna, itu teman-teman. Ya. Hidupnya ini ya tadi distraction, ya. Prosesnya ini artinya distraction itu merusak dia, merasa bahwa sudah tidak ada gunanya lagi dia di dunia. Ini orang-orang yang mengalami keputusasaan. Kemudian apati, merasa bahwa dirinya sudah terkucilkan, tertolak, gitu. Ya, merasa bahwa dunia ini bahkan Tuhan itu merasa sudah tertolak. Maka pentingnya teman-teman, sebesar apapun dosa kita, gitu. Sebesar apapun masalah kita perlu meningkatkan kesadaran kita bahwa Allah pasti menerima, gitu. Allah pasti menerima, Allah pasti mengampuni kita. Nah, kenapa banyak orang-orang yang mereka berbuat dosa, terpuruk hidupnya, bersalah, gitu, tidak mau kembali ke Allah karena dia memandang dirinya ini sudah terkucilkan, sudah merasa ditolak oleh Allah, gitu teman-teman. Ya Allah ini hopeless, ya.
Jadi merasa bahwa dia sudah tidak punya harapan lagi, gitu, teman-teman. Merasa Allah itu tidak ngampuni. Maka Allah tegaskan dalam firman-Nya, wala ta'asu min rahim. Kemudian di level grief sampai level pride, bangga ini, teman-teman, ini ada kemelekatan. Ya, ini orang-orang yang melekat luar biasa. Itu ada, maka saya ada itu. Di sini muncul kemelekatan, ketergantungan selain kepada Allah. Nah, udah bilang. Artinya gini, contoh kecil misalnya gini, saya bisa makan kalau saya kerja seperti ini. Gitu. Saya akan bahagia kalau ada pasangan. Gitu. Ini orang-orang yang berada di level 75, grief dan pride, teman-teman. Jadi itu ada maka saya ada. Itu ada maka saya, artinya ada ketergantungan ya kepada selain Allah. Ada ketergantungan pada selain Allah, teman-teman. Ini yang berbahaya, yang ini juga membuat orang itu banyak menderita gitu. Saya akan bahagia kalau saya menikah. Saya akan bahagia kalau saya punya pasangan. Saya akan bahagia kalau saya kaya. Ini orang-orang yang akhirnya kalau kita menyaratkan diri kita, teman-teman, sama dengan apa? Kita membangun penderitaan yang terus-menerus. Ya. Jadi kalau kita mensyaratkan diri kita, itu artinya apa? Kita sedang membangun penderitaan yang tiada habisnya, yang terus-menerus, ini yang baik. Maka kita harus menaikkan level kesadaran kita. Ya, dari fujur ke takwa. Nah, di level eksistensi di level 200, courage sampai willingness, keinginan, teman-teman. Ini kita punya satu pilihan. Ya. Saya memilih, saya ada. Artinya kita sudah tidak lagi dikendalikan oleh keadaan. Maka salah satu kelebihan manusia itu kan diberikan yang namanya kebebasan ya, freedom to choose, teman-teman. Freedom to choose ya. Artinya kita sudah bisa memilih, teman-teman. Sudah orang-orang yang berada di level ini sudah punya keputusan. Sudah punya keputusan yang sudah tidak lagi dikendalikan oleh keadaan gitu. Ketika ada orang yang mendolimi kita, mengkhianati kita, gitu. Kita tetap bisa memilih untuk bahagia. Kemudian berikutnya adalah acceptance. Acceptance ini adalah saya memilih bersama saya ada. Ini lebih kepada hubungan keharmonisan, menjaga kebersamaan, teamwork system, teman-teman. Nah, di level berikutnya 400, ya, ini level saya berpikir saya ada. Jadi sudah menggunakan intelektualitasnya, ya, cara berpikirnya. Nah, jauh lebih dalam adalah itu level loving, level apa? Love sampai peace, ya, kedamaian. Jadi cinta, sukacita, dan kedamaian. Saya hadir dalam, saya ada. Artinya benar-benar apapun yang Allah hadirkan, teman-teman, itu justru membuat dia semakin ada, semakin ada di hadapan Allah, semakin menyadari keadaan dan keberadaannya. Jauh lebih dalam adalah saya bersama kehendaknya. Artinya bahwa apapun yang Allah hadirkan dalam hidupnya, itulah yang terbaik baginya. Jadi dia menjalani hidup ini itu sudah tidak lagi sesuai dengan kehendaknya, tapi dia menyelaraskan kehendak dirinya dengan apa? Dia menyelaraskan dalam menjalani hidup ini, dia menyelaraskan kehendak Allah, bukan kehendak dirinya. Dia mengikuti apa yang jadi maunya Allah, bukan maunya. Dia mentaati apa yang jadi keinginannya, bukan keinginan dirinya. Ini orang-orang yang berada di level enlightenment, teman-teman, berada di level enlightenment, level pencerahan. Ya, inilah level tertinggi yang kita bahas, yaitu energi nol itu tadi, teman-teman. Kita hidup ini hanya menjalankan apa yang jadi kehendak. Tapi justru disitulah ajaibnya, ketika kehendak diri kita selaras dengan kehendak Allah, justru Allah akan menghendaki apa yang kita kehendaki. Tapi kalau kita berada di sini, berada di level fujur, teman-teman, kalau ego kita yang bicara, gitu, kita mengedepankan keinginan kita, kemauan kita, desire kita, ambisi kita, justru seringkali adalah kita akan semakin capek, semakin lelah. Bisa nggak orang-orang sukses berada di level fujur? Bisa saja. Tapi tadi teman dia akan letih, lelah. Karena energi yang dipancarkan negatif, gitu. Ya, bisa saja, tapi benar-benar lelah, bikin dia letih. Bahkan ketika dia sampai pada tujuannya, justru yang menikmati orang lain. Karena apa?
dia sudah merasakan keletihan, kelelahan. Ya. Maka ketika Allah berkehendak, maka Allah akan menciptakan sebab sehingga yang menjadi kehendaknya itu terjadi. Jadi selaraskan dengan kehendaknya. Jadi harapannya teman-teman, dengan kita memahami tadi peta eksentesi kita sampai pada yang namanya pencerahan, ya, level pencerahan, level enlightenment, ya, sehingga kita benar-benar selaras dengan kehendaknya. Ketika kehendak diri kita selaras dengan kehendaknya, maka apa? Allah akan mencari sebab-sebab. Artinya dalam bahasa simpel saya, Allah akan menggerakkan alam semesta dengan segala isinya untuk membantu mewujudkan apa yang kita kehendaki. Ya. Tanpa kita minta sekalipun, teman-teman. Kalau kita hidup ini selaras dengan kehendaknya. Ya. Ini spektrum kesadaran. Artinya ini hanya terkait dengan sense saja. Ya. Nah, ini kita baru masuk terkait dengan aktivasi energi nol, teman-teman ya. Jadi tadi ya, sesi yang pertama, kemudian tadi terkait sesi ini kita lebih pada terkait dengan konsep materi landasan. Sehingga kita lebih mudah memahami terkait dengan nanti apa itu energi nol, teman-teman ya. Nah, sebelum kita masuk kepada aktivasi energi nol, teman-teman, apa itu energi nol? Kita akan menggali terkait angka nol ya, filosofi atau makna dan filosofi terkait dengan angka nol ini. Ternyata banyak makna yang mungkin kita menganggap bahwa selama ini angka nol itu tiada nilainya, tapi punya makna yang kandungan makna yang mendalam, bahkan terkait dengan keilahian, ya, terkait dengan spiritualitas. Yang ketika kita mampu memahaminya, Bismillah, dengan kehendaknya akan mampu mengantarkan kita ya kepada keberkahan, keberlimpahan. Nah, ada banyak makna. Nah, beberapa yang kita akan pelajari. Yang pertama kita jadilah angka nol, artinya apa? Kenapa kita harus menjadi angka nol? Karena angka nol ini bentuknya bulat ya, penuh teman-teman. Ya, ini mengandung makna bahwa hidup ini harus sederhana, teman-teman. Ya, harus melambangkan sebuah kesederhanaan. Intinya di situ, teman-teman. Ya tadi, jangan sampai ada kesombongan ya dalam menjalani hidup ini. Kemudian bahwa jadilah angka nol karena yang berada di antara bilangan negatif dan bilangan positif. Ini menunjukkan bahwa angka nol itu seimbang. Sama di dunia ini, teman-teman, bahwa ibarat kita naik sepeda ya, agar kita tidak jatuh kan maka kita harus menjaga keseimbangan. Keseimbangan apa? Baik di dunia maupun akhirat. Maka sukses itu, teman-teman, bukan berarti apa? Meninggalkan dunia untuk akhirat atau bukan pula meninggalkan akhirat untuk dunia. Tapi bagaimana kita menjadikan dunia untuk akhirat. Banyak orang ngejar dunia sampai lupa akhirat. Sama, banyak orang ngejar akhirat lupa dunia. Hanya dikir, ya, itikaf di masjid, tapi tidak meninggalkan apa? Kewajiban. Apalagi mereka sudah punya keluarga. Ya, teman-teman. Maka apa? Orang-orang yang berkesadaran spiritual, orang-orang yang berada di titik nol, itu mereka bukan orang yang antipati pada dunia. Ya, bukan orang antipati pada dunia. Justru menjadikan dunia ini sebagai kendaraan, sebagai wasilah untuk menuju ridhonya. Ya, bukan antipati pada dunia. Bahkan bahkan antara spiritual dan materi sebenarnya sejatinya semua satu-satuan. Dunia akhirat ini juga sejatinya tidak bisa difersuskan. Gitu. Ini sudah satu-satuan. Gitu. Maka harus hati-hati. Karena semua tergantung kualitas kesadaran kita, kualitas niat kita, teman-teman. Kalau kita menjalankan perkara akhirat, misalnya sholat. Ya, sholat ini urusan akhirat. Tapi kalau niat kita ingin dipandang ahli ibadah, gitu, teman-teman, dipandang kita sebagai orang soleha, itu nanti jatuhnya kepada turun menjadi nilai dunia. Tapi kalau kita berbisnis, bekerja, ya kan, itu untuk apa? Meraih ridhonya. Bahkan dengan kita bekerja, berbisnis agar kita bisa lebih banyak membantu agama Allah, gitu. Justru itu bernilai spiritual. Artinya apa? Dunia akhirat ini jangan diversuskan, ya. Tapi benar-benar duanya harus berjalan seimbang, teman-teman. Ini harus kita pahami. Kemudian jadilah angka nol yang istiqomah. Karena istiqomah ini luar biasa. Ya, istiqomah ini luar biasa. Banyak orang sukses itu bukan karena mereka tidak mengalami kegagalan, ya. Ya, bukan karena mereka tidak pernah terpuruk, bukan karena mereka tidak pernah mengalami yang namanya kejatuhan, ya. Tapi yang mengantarkan mereka pada puncak kesuksesan adalah karena mereka tetap istiqomah. Ya, tidak mudah menyerah, teman-teman. Nanti next kita akan bahas jauh lebih dalam.
Nah, yang kedua adalah jadilah angka nol yang ketika berada di kiri dan kanan itu tidak, ketika di kiri tidak merugikan, ketika di kanan menguntungkan. Artinya bahwa kehadiran kita, teman-teman, harus memberikan nilai lebih baik ya. Ketika kita berhubungan dengan orang, kita harus memberikan nilai dan manfaat. Ya, memberikan nilai manfaat ini harus menjadi prinsip dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan berikutnya adalah jadilah angka nol yang ketika angka berapapun dipangkatkan hasilnya 1, teman-teman. Artinya apa? Bahwa sebagai seorang Islam kita harus sadar, teman-teman. Kita harus sadar apapun pangkalnya di dunia ini ketika ditanya adalah awal kehidupan pasti hasilnya 1, yaitu Allah. Jadi angka nol ini menunjukkan nilai spiritualitas bahwa dasarnya kita ini bersumber dari yang esa, dari yang satu, yaitu Allah, teman-teman. Ya. Jadi nanti bicara kepada kita. Dan angka nol juga mengajarkan kita kepada kejujuran. Ya. Bahkan terbukti bahwa ketika Nabi Muhammad, teman-teman, ya Nabi Muhammad yang beliau ini dikenal al-amin, jujur. Justru beliau inilah dipandang oleh masyarakat apa? Kaum Quraisy, ya, itu orang-orang yang al-amin karena apa? Kejujurannya, diberikan kepercayaan, diberikan amanah. Bahkan ketika orang-orang Quraisy ini punya rezeki lebih, ya, justru dititipkan ke Nabi Muhammad, ya. Maka kita diminta untuk selalu berusaha jujur. Bahkan keikhlasan ini, angka nol ini mengajarkan kita kepada keikhlasan, teman-teman. Artinya apa? Misal kita memberi 1, lalu kita mengharap 2, maka yang kita dapat hanya setengah. Kemudian kita memberi 1, lalu kita mengharapkan 1, yang kita dapat hanya 1. Tapi kalau kita memberi 1, ya, kemudian kita ikhlas 0, teman-teman, yang murni, gitu, maka justru Allah hadirkan yang tanpa batas. Ya, inilah keikhlasan. Nah, terkait dengan aktivasi energi nol ini, teman-teman, dalam konteks aktivasi energi nol ini kita lebih pada nilai-nilai spiritual, nilai-nilai ketuhanan. Ya, bahwa angka nol ini bisa diartikan bahwa sebagai proses kembalinya kita terjadi pada tadi pensucian jiwa, teman-teman, ya. Karena perjalanan hidup tadi yang saya sampaikan di awal bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan kembali ke Allah. Artinya apa? Kembali ke Allah adalah kembali ke fitrah, ya. Fitrah manusia adalah suci, bersih. Suci ini artinya murni, teman-teman. Ya, murni itu adalah 0. Kosong. Kosong dari apa? Dari segala ilah, dari segala berhala, dari segala ego, dari segala perbudakan dunia. Sehingga apa? Kekosongan batin kita, kekosongan jiwa kita yang mengisi hanya pemiliknya, yaitu Allah. Ya. Jadi hadirnya aktivasi energi nol ini kita diajak untuk benar-benar memurnikan ruang batin kita, ruang jiwa kita, sehingga yang mengisi ruang batin kita, ruang jiwa kita ini hanyalah Allah, teman-teman. Ya, itu terkait dengan makna dan filosofi angka nol. Nah, sebelum masuk jauh lebih dalam terkait dengan energi nol, teman-teman, perlu kita pahami terkait dengan pedoman hidup, teman-teman. Yang ini menjadi dasar terkait dari energi nol. Nah, Allah ini kan sudah memberikan pedoman, ya, agar apa? Kita dalam melangkah ini tidak salah arah, tidak salah langkah. Nah, ayat-ayat Allah ini ternyata, teman-teman, tidak hanya sekedar yang tertulis. Ya, tidak hanya sekedar yang tertulis, tapi ada ayat juga yang tidak tertulis, ya. Maka secara keseluruhan ada 2, yaitu qauliyah dan kauniyah, ya. Ada ayat yang tertulis, ada ayat yang tidak tertulis. Apa itu yang tertulis? Yaitu Al-Qur'an, ya, kitab suci, teman-teman. Kemudian ada ayat yang juga yang tidak tertulis, kauniyah, yaitu semesta kecil atau kauniyah sogiro, teman-teman. Siapa itu? Yang kedua adalah semesta besar atau kauniyah kabirah. Kalau orang Jawa bilang itu adalah semesta kecil ini jagat yang alit. Kalau semesta besar itu jagat yang ageng. Ya. Bahkan kalau dalam bahasa sains itu adalah semesta kecil ini mikrokosmos, semesta besar adalah makrokosmos. Nah, siapa ini semesta kecil? Semesta kecil adalah diri kita manusia, teman-teman. Semesta besar adalah alam semesta. Jadi diri kita, alam semesta, bahkan termasuk Al-Quran, ini bagian dari pedoman yang harus kita baca.
Ya, ternyata diri kita ini bagian juga dari kitab-kitab Allah gitu, yang tidak tertulis, teman-teman. Manusia ini adalah bagian dari kitabnya Allah yang tidak tertulis. Ya, merupakan dari pedomannya Allah yang tidak tertulis, bahkan alam semesta. Ya. Maka antara ayat kauniyah dan qauliyah ini sejatinya tidak bertentangan, tapi saling menguatkan, saling terhubung. Satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dengan kita memahami ketiga ayat ini, kita akan mendapatkan pemahaman secara utuh, secara kafah, secara holistik, teman-teman. Ya, sehingga kita memahami hidup ini tidak saklek bahasanya, ya tidak saklek. Tapi kita benar-benar mengedepankan kebijaksanaan ketika kita paham betul ketiga ayat ini. Ya. Maka bagaimana kita memahami ketiga ayat tersebut? Maka Allah turunkan ayat yang pertama, yaitu Iqra. Iqra ini maksudnya apa? Ya. Iqra di sini ada membaca tandanya, ya, membaca ayatnya, membaca pesannya, teman-teman. Nah, bagaimana kita bisa menangkap tandanya, pesannya, pelajarannya, hikmahnya adalah dengan 4T, ya, yang disebut dengan 4T, yaitu proses tafakur, tadabbur, tadakur, dan tasyakur. Tafakur ini adalah kita membaca ayatnya, membaca tandanya secara mendalam, tapi ke dalam. Ya, artinya kita muhasabah diri, melakukan satu perjalanan inner journey gitu. Jadi melakukan satu proses teman-teman, muhasabah yang di sini adalah prosesnya ke dalam, itu tafakur. Kalau tadabbur itu membaca tandanya, membaca ayatnya itu keluar. Ya, keluar. Maka ada istilah tadabbur alam, tadabbur Quran. Artinya membaca lingkungan sekitar kita. Setiap peristiwa, setiap kondisi yang terjadi di sekitar kita. Nah, ketika kita membaca tandanya, baik ke dalam maupun keluar, teman-teman, harapannya kita muncul yang namanya tadakur. Jiwa kita terkoneksi dengan Allah. Kita menyadari, oh iya, kita semakin, oh iya, ini kehendaknya. Gitu. Semakin membuat kita semakin terhubung dengan Allah. Ketika kita benar-benar terkoneksi dengan Allah, buahnya adalah kita muncul tasyakur. Sehingga kita mengapresiasi apapun yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Ya, mengapresiasi apapun yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Ketika kita mampu mengapresiasi ya, dengan penuh rasa syukur, teman-teman, buahnya adalah tumanina, tenang gitu. Tenang. Nah, maka di saat tenang inilah itu rezeki mudah datang, solusi mudah datang. Ya. Sama hari ini ketika Allah hadirkan ayat-ayat, jadi apa? Carut marutnya rumah tangga kita gitu. Bangkrutnya bisnis kita itu juga bagian dari ayat-ayat Allah yang kita baca gitu. Yang harus kita baca, teman-teman. Sehingga apa? Di situ kita akan menemukan satu insight, satu jawaban. Kenapa ya Allah? Kenapa ya tiba-tiba rumah tangga sabar? Kenapa ya tiba-tiba bisnis saya seperti ini? Kenapa ya tiba-tiba lingkungan kantor seperti ini? Gitu, teman-teman. Maka disitulah ketika dalam proses Iqra inilah, teman-teman, ini bagian dari proses ujlah ya. Kita benar-benar berhenti sejenak, itu melakukan satu proses berkholwat, berujlah. Benar-benar kita meet time with Allah, teman-teman. Nah, biasanya disitulah, teman-teman, Allah akan memberikan satu insight, satu jawaban ya, atas kondisi kita. Maka tenang ini penting, teman-teman. Itulah kenapa seringkali kalau di musim ujian di sekolah-sekolah itu ditulis harap tenang ada ujian. Ya, harap tenang ada ujian. Kenapa? Ketika kita dalam kondisi tenang, kita akan jauh lebih tepat, jauh lebih bisa melihat, teman-teman, bisa lebih tepat memutuskan dengan tepat dengan benar di saat kita berada di tenang. Tapi di saat kita panik, ya panik justru membuat kondisi keadaan itu semakin pelik, semakin terpuruk, teman-teman. Maka pentingnya untuk kita menjaga ketenangan, ya. Karena di saat tenang itulah energi yang kita pancarkan baik, maka yang kita tarik juga kebaikan. Nah, tenang ini buat di saat level kesadaran kita itu terkoneksi dengan Allah. Ya tadi, berada di level takwa, teman-teman. Nah, ternyata Iqra ini punya rahasia yang luar biasa, ya, punya rahasia yang luar biasa. Jadi Iqra ini kan dari bahasa Arab ya, dari kata kalau kita kuliti ya, dari alif, qaf, ra dan alif. Jadi ada dua huruf yang sama, ya, alif dan hamzah ini sama, teman-teman. Maka kalau kita padankan adalah alif, qaf, ra. Nah, di tiga huruf ini ternyata ada rahasia yang luar biasa. Yang pertama adalah terkait dengan ayat qauliyah, yaitu Al-Qur'an, ya. Artinya apa? Alif ini maksudnya adalah Allah, qaf adalah Quran, ra adalah rahmat. Terkait dengan ayat qauliyah ini, Allah meminta kita untuk benar-benar menjadikan Al-Quran ini sebagai hudan, sebagai iman, sebagai pedoman. Sehingga apa? Allah akan hadirkan rahmat dalam kehidupan kita.
Maka kalau kita hari ini terasa hidup kita penuh dengan terasa berat, ya kan? Penuh dengan masalah, penuh dengan kekurangan, bisa jadi kita belum menjadikan Al-Quran sebagai hudan, sebagai nur, sebagai lentera, sebagai pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Makna yang kedua terkait dengan kauniyah sogiro. Maka alif ini maksudnya adalah afkar, pikiran. Qaf adalah kolbu, hati, dan yang terakhir adalah roh, ruh. Inilah yang disebut dengan jiwa tadi, teman-teman. Ya, maka kualitas jiwa kita ini, teman-teman, itu akan menentukan kualitas kehidupan kita. Kualitas jiwa kita menentukan oleh kualitas jiwa kita. Yang nanti kita akan bahas jauh lebih dalam. Nah, yang terakhir adalah kauniyah kabiro. Jadi alif ini adalah akwan. Akwan ini adalah alam semesta, jagat raya. Nah, kolam ini tidak hanya sekedar pena, tapi lebih tepatnya adalah gejala-gejala. Jadi peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam semesta ini, teman-teman. Ya misalnya saja ketika apa? Ketika kita ngamati bahwa apel itu jatuh, kok jatuhnya ke bawah. Itu kan satu peristiwa, satu tanda, satu gejala. Kalau kita benar-benar apa? Mengamati, membaca itu, akhirnya munculnya teori gravitasi, teman-teman. Ketika membaca itu kita menggunakan ro'a. Ro'a ini apa? Visual ya, penglihatan kita. Baik dohir maupun batin, teman-teman. Sehingga disitulah munculnya namanya insight, penemuan, pemahaman yang luar biasa. Nah, di dalam rahasia ini, teman-teman, itu ternyata membentuk satu sistem. Ya, ketiga ayat ini itu membentuk satu sistem, yaitu system of Allah. Saya nyebutnya sistem Allah yang Allah sudah sampaikan dalam surat Ar-Rahman, bahkan dalam surat Al-Fatihah. Nanti kita akan kupas. Jadi surat Ar-Rahman ini kan satu surat yang menggambarkan bahwa nikmat yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita itu begitu besar. Ya, begitu besar. Tapi seringkali kita mendustakannya. Sampai-sampai Allah ini menyindir kita sampai 31 kali. Fabi ayya ila irabbikuma tukadziban. Nah, di dalam surah Ar-Rahman, bahkan di surah Al-Fatihah nanti akan kita kupas lebih dalam, teman-teman. Allah menyampaikan bahwa Allah ini menurunkan Al-Qur'an ya. Al-Qur'an untuk manusia yang tinggal di alam semesta, di bumi, di dunia ini. Ya. Nah, Al-Qur'an ini merupakan dari ayat qauliyah. Ya. Ayat qauliyah. Alam semesta ini itu merupakan ayat kauniyah kabiro, ya semesta besar. Nah insan, ya manusia ini insan, jadi ini insan, A ini alam, Q ini Al-Quran maksudnya teman-teman. Insan atau manusia ini menjadi bagian dari ayat kauniyah syogiro, semesta kecil. Dan semua ini ada satu siklus yang merupakan satu siklus yang saling terhubung, satu sistem. Yang namanya sistem itu saling terhubung, saling mempengaruhi. Maka Al-Quran ini juga bagian dari yang namanya rububiyah, aturannya Allah, teman-teman. Rububiyah ini aturannya Allah. Nah, mulkiyah, al-alam ini juga mulkiyah. Mulkiyah itu wilayah, tempat, teman-teman. Ya. Mulkiyahnya Allah, kekuasaannya Allah. Nah, insan ini adalah uluhiyah, yang menyembah, ya, yang menyembah Allah sebagai pelaksana, teman-teman. Dan ini satu kesatuan yang saling terkait, saling terhubung dan tidak terpisahkan. Kalau ada salah satu komponen saja yang tidak jalan, maka apa? Sistem ini akan bermasalah. Ya. Ketika ada Al-Qur'an, ada bumi tapi nggak ada manusia, siapa yang bisa menjalankan? Ketika ada insan, ada Al-Qur'an, nggak ada bumi, mau dijalankan di mana? Nah, ketika ada insan, ada dunia, tapi tidak ada Al-Qur'an, maka yang terjadi adalah kekacauan, kerusakan. Ya. Dan ini sudah terjadi. Ini sudah terjadi, teman-teman. Maka sistem ini bahkan Allah sudah tegaskan dalam surat Al-Fatihah. Ternyata gini. Kalau kita bicara buku ya, teman-teman, yang namanya buku yang baik bahwa antara pembukaan, isi dan penutup itu pasti apa? Ada keterhubungan. Bahkan untuk melihat sebuah isi buku, sebuah isi buku yang baik, kita cukup dengan membaca pembukaannya dan penutupnya, teman-teman. Dan ternyata Al-Quran ini adalah sebaik-baiknya kitab, sebaik-baiknya buku, teman-teman. Kita akan tahu isi kandungan Al-Quran ketika kita membuka membuka surah Al-Fatihah dan An-Nas. Dan ternyata ada kesamaannya, ada kemiripannya, ada kesamaannya antara pembuka dan penutup. Ya, di dalam surah Al-Fatihah, ya di ayat yang pertama kita bicara Robbil Alamin.
Di surat An-Nas kita bicara Rabbin Nas ya. Qul a'udzu birabbin nas. Apa kesamaannya? Rob ya. Rabbil alamin yang mengatur alam semesta. Rabbin Nas yang mengatur manusia. Maka kalau kita telaah lebih dalam lagi, teman-teman, di pembukaan itu biasanya bicara secara universal ya. Itu. Maka di situ kan memakai katanya, termnya itu adalah Rabbil alamin, alam universal. Tapi kalau kita bicara di penutup, teman-teman, itu biasanya sudah apa? Lebih spesifik, lebih khusus. Rabbin Nas, teman-teman. Karena apa? Allah menurunkan Al-Quran itu ya ujung-ujungnya, sejatinya itu ya, closingnya itu ujung-ujungnya agar kita menjadi manusia yang benar-benar manusia. Maka Rabbin Nas, teman-teman. Nas. Bukan lagi di awal di apa Rabbil alamin. Nah, di surat An-Nas itu Rabbin Nas. Apa kesamaannya Rob? Ya. Maka rububiyah. Artinya apa? Bicara aturan. Ya, bicara aturan, teman-teman. Kemudian apa lagi yang sama? Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Kemudian di surat An-Nas ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ya. Jadi ada dua kata yang sama, Malik, raja yang menguasai gitu ya, yang menguasai. Yang namanya raja itu pasti punya yang namanya wilayah kekuasaan. Itulah mulkiyah. Artinya tempat, teman-teman, ya, tempat. Ya. Nah, yang terakhir adalah apa yang sama? Iyyaka na'budu, ya. Iyyaka na'budu artinya apa? Hanya kepada Engkau lah kami menyembah. Ilahinnas. Ilahinnas ini adalah sembahan manusia. Itulah uluhiyah, yaitu yang menyembah, yaitu manusia. Teman-teman. Inilah intisari dari Al-Quran. Rububiyah, mulkiyah, uluhiyah. Ini bicara sistem. Bicara sistem, teman-teman. Ibarat sebuah sepak bola, ya. Ibarat sebuah sepak bola kan di situ ada yang namanya apa? Wasit, ada yang namanya aturan, ada yang namanya lapangan, ada yang namanya pemain. Maka kalau kita perhatikan, teman-teman, ya sebaik apapun pemain, ya secanggih apapun pemain, ketika tidak mengikuti aturan mainnya Allah, pasti apa? Ketika tidak mengikuti aturan permainan sepak bola, pasti si wasit akan memberikan teguran. Bisa berupa apa? Kartu kuning, kartu merah, bahkan dikeluarkan dari permainan. Ya, sama dalam kehidupan kita hari ini. Sehebat apapun kita, sepandai apapun kita, sekaya apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, kalau kita tidak mengikuti rububiyahnya Allah, aturan mainnya Allah, apa itu rububiyahnya? Yaitu Al-Quran, gitu, teman. Yang kita manusia tinggal di bumi ini, di dunia ini, maka pasti Allah akan memberikan teguran. Bisa berbagai masalah, berbagai musibah, ya. Kalau kita tidak sadar juga, bisa jadi kita akan dikeluarkan dari permainan. Bisa dikeluarkan dari dunia, alias meninggal dunia. Naudzubillah, teman-teman. Ya, ini rahasia yang luar biasa. Ya, terkait dengan intisari Al-Quran. Ya, teman-teman. Bahkan, ya, kalau kita bicara sistem Allah. Jadi Allah ini adalah sebagai apa? Al-Alim, ya. Al-Alim. Jadi, ternyata Al-Alim, Al-Ilmu, Al-Alim, kemudian Al-Alam dan Al-Ma'lum, teman-teman. Ini ternyata punya satu akar kata yang sama. Ini hebatnya sastra Arab ya, teman-teman. Al-Alim ini adalah yang maha mengetahui, yaitu Allah. Nah, Allah yang maha mengetahui, itu teman-teman, itu menurunkan Al-Ilmu. Gitu. Al-Ilmu itu kan, Al-Ilmu nurun sebagai lentera, sebagai cahaya. Harapannya apa? Ketika manusia menjalani kehidupan ini tidak salah arah, tidak salah langkah. Gitu. Maka diberikan cahaya, diberikan lentera, diberikan pegangan, yaitu Al-Quran sebagai ayatul qoliyah, teman-teman. Ya. Nah, Al-Quran ini menjadi pegangan sebagai lentera untuk siapa? Al-Alim. Ya. Al-Alim ini kan yang berilmu, yaitu manusia. Yang ini juga merupakan ayat kauniyah sogira, yaitu apa? Semesta kecil, teman-teman. Artinya apa? Di dalam diri manusia ini ternyata juga bagian dari pengetahuan Allah. Ada pengetahuannya, ada ilmunya, ada tanda-tandanya, ada ayat-ayatnya yang harus kita baca. Ini maksudnya Al-Alim, teman-teman. Kemudian apa? Al-Aqwan, Al-Alam. Alam juga satu akar kata dengan ilmu.
Jadi alam semesta, teman-teman, ya alam semesta ini ternyata juga bagian dari pengetahuan-pengetahuan Allah. Gitu. Jadi alam semesta yang tersebar luas ini semua adalah ayat-ayatnya yang harus kita baca. Ya, yang harus kita baca. Nah, ketiga sistem ini, teman-teman, al-ilmu, al-alim, kemudian al-alam, al-Quran, al-izam, akhwan ini, itu akan menentukan realita kehidupan kita. Al-haq, al-maklum ini realita. Realita kehidupan kita. Hakikat hidup kita, kebenaran hidup kita, realita, al-maklum, yang diketahui. Itu al-maklum. Alias yang terlihat manifestasi. Ya. Maka kalau hari ini kok hidup kita penuh masalah, bisa jadi ada yang salah dengan sistem ini, teman-teman. Ada yang salah dengan sistem ini. Ya, kita tidak menjalankan sepenuhnya sistem ini. Ya. Maka Allah menghadirkan Al-Qur'an, menghadirkan diri kita, alam semesta untuk menjaga keseimbangan hidup kita, untuk menjaga keharmonisan hidup kita. Maka ketiga sistem ini harus mengalami yang namanya apa? Kesatuan, keseimbangan yang harus kita benar-benar jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka terkait Al-Qur'an, teman-teman, terkait Al-Qur'an ini kan harusnya, teman-teman, menjadi pegangan hidup kita. Tapi Al-Qur'an ini hanya sekedar menjadi apa? Menjadi hiasan, menjadi dekorasi. Ya, kita museumkan. Mungkin kita berpikir saking sucinya, ya saking sucinya kita taruh di almari sampai berdebu, lusuh, rusak dan lain. Ya. Maka harusnya, teman-teman, Al-Qur'an ini menjadi lentera, menjadi pegangan atas kehidupan kita. Nah, bagaimana kita bersikap terhadap Al-Qur'an, ya? Al-Qur'an ini yang langkah awal adalah kita harus membaca. Ya. Setelah kita membaca adalah mempelajari. Tidak hanya sekedar dibaca, tapi dipelajari. Tidak hanya dipelajari, tapi yang ketiga adalah dipahami betul. Ya. Tidak hanya sekedar dipahami, tapi diamalkan. Tidak hanya sekedar diamalkan untuk diri kita, tapi juga disiarkan, mensiarkan. Ya, mensiarkan, teman-teman. Maka kalau kita lihat sirahnya Nabi, teman-teman. Ternyata Nabi Muhammad ini, kalau kita bicara Nabi Muhammad ini sejatinya hafal Al-Qur'an, hatam Al-Qur'an. Ya, hatam Al-Qur'an itu berapa kali, teman-teman? Hatam Al-Qur'an itu berapa kali? Ternyata hanya sekali. Seumur hidup Nabi, hatam Al-Qur'an hanya sekali. Kenapa? Al-Qur'an kan diturunkan, itu hanya bitadrij, ya, bertahap, berangsur-angsur. Tapi meskipun sekali, tapi justru mampu menghadirkan perubahan yang luar biasa. Tidak hanya untuk Nabi, tapi juga untuk kehidupan dan dunia. Ya, sama hari ini, teman-teman. Artinya apa? Jangan hanya sekedar dihafal, jangan hanya sekedar dibaca, jangan hanya sekedar dihatamkan. Tapi benar-benar dipahami, diaplikasikan, dan disiarkan. Gitu. Ya, disiarkan. Artinya kita harus menjadi Al-Qur'an berjalan. Ya, kita harus menjadi Al-Qur'an berjalan. Ya. Masya Allah, sudah jam 2 ya. Nah, terkait dengan apa sistem Allah, teman-teman, ini ada apa? Ada beberapa hukum yang harus kita pahami. Ya, ternyata alam semesta, ya, yang sudah Allah sampaikan juga dalam ayat qauliyahnya, ternyata menyimpan rahasia yang luar biasa. Menyimpan rahasia yang luar biasa. Yang di sini mengantarkan kita kepada kehakikian kita, kesejatian diri kita. Yang Allah sampaikan dalam surat Al-Imran ayat 190. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, serta silih bergantinya siang dan malam, sungguh terdapat tanda-tanda atau rahasia kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Artinya apa, teman-teman? Di awal ayat ini Allah menekankan bahwa ternyata ada rahasia yang besar ya di alam semesta ini. Ada tanda-tandanya, rahasianya yang harus kita baca. Nah, bagaimana kita bisa membaca kalau kita menggunakan akal? Ulil albab ini artinya lebih tepatnya kita menggunakan kesadaran kita, teman-teman. Ya. Nah, kesadaran kita itu ternyata, teman-teman, agar mampu mengungkap rahasia besar ini, Allah sudah berikan keyword-nya. Sudah berikan clue-nya. Yang pertama adalah penciptaan langit dan bumi, dan yang kedua adalah pergantian siang dan malam. Ada apa dengan dua keyword ini? Yang pertama adalah terkait dengan rahasia ruang kosong. Ini menjadi landasan bahwa terkait dengan aktivasi energi nol. Landasan
dalil ya atau prinsipnya teman-teman, bahwa ternyata Al-Quran itu juga bicara energi nol, teman-teman. Nah, terkait dengan penciptaan langit dan bumi. Nah, pertanyaan gini, segala apa yang Allah ciptakan di langit dan bumi ini termasuk kita yang wujud ini, yang ada ini teman-teman, yang wujud, yang tampak ini, itu bermula dari yang mana ya? Bermula dari apa, teman-teman? Maka para ilmuwan, para ulama di bidang fisika, khususnya kuantum, itu melakukan satu penelitian. Satu riset, ternyata sebuah benda ketika dibelah, teman-teman ya, makin kecil, dibelah makin kecil, makin tidak nampak, makin hilang, makin kosong, makin nol. Artinya yang wujud ini berawal dari yang goib, dari yang tidak tampak, teman-teman. Yang terlihat ini berawal dari yang tidak terlihat, yang ada ini berawal dari yang tiada. Nah, yang goib ini ya bersumber dari yang maha goib, yaitu Allah, teman-teman. Jadi Allah itu juga maha goib yang tidak tampak, sekaligus juga maha wujud, teman-teman, maha ada, ya. Maka yang goib ini, teman-teman, dalam istilah kuantum itu namanya adalah kuanta. Kuanta inilah ruang kosong. Ya, kuanta ini adalah ruang kosong yang di dalamnya adalah energi isinya. Ya. Maka alam semesta dengan segala isinya sejatinya adalah nol. Ya, materinya hanya 0,00% saja. Ya. Jadi semua di alam semesta ini sejatinya adalah nol, teman-teman. Maka apa? Zat padat hanya alam semesta dari mikro hingga makro, artinya dari yang terkecil sampai yang terbesar sejatinya adalah terisi dari ruang-ruang kosong. Maka hidup ini terwujud dan berlangsung apabila hidup ini banyak kosongnya, bukan banyak padatnya. Coba cek, teman-teman. Kalau kita misalnya makan yang berlebihan, yang membuat perut kita penuh, maka di situ akan muncul masalah. Ya, muncul masalah. Maka butuh dikosongkan, butuh dilepaskan. Ya, butuh dilepaskan. Sama dalam kehidupan ini, semakin kita kosong, maka hidup kita akan semakin hidup. Ya. Dan ini ditegaskan oleh hukum kuantum. Jadi di level kuantum itu tidak ada benda padat. Semua benda pada dasarnya ada dari ruang hampa, ruang kosong. Nah, tingkah laku partikel yang berubah-ubah dari benda padat menjadi getaran vibrasi sebaliknya tergantung pada niat kita. Ini selaras nanti dengan hadis yang Nabi yang akan kita bahas. Ya. Yang terakhir adalah hukum nol yang menyatakan bahwa unsur terkecil dari semua benda ada di sini dari mana-mana. Artinya menunjukkan bahwa alam semesta ini sejatinya, teman-teman, adalah satu kesatuan. Ada yang namanya satu mekanisme yang disebut dengan interconnectedness mechanism. Ya, satu mekanisme keterhubungan. Bahwa kita ini sejatinya adalah satu gitu loh. Satu utuh dan tidak terpisahkan. Dan sejatinya kita tidak ada. Maka aku dan kamu adalah satu, kamu adalah aku dalam bentuk yang berbeda. Orang-orang yang mampu memahami, teman-teman, konsep ini, mekanisme ini, maka apa? Maka dia akan selalu mengedepankan kebaikan. Karena apa? Ketika kita berbuat baik kepada orang lain, sejatinya kita berbuat baik pada diri kita. Maka ketika ada orang yang berbuat buruk kepada kita, teman-teman, kalau kita balas dengan keburukan, maka keburukan itu akan kembali ke diri kita. Maka apa? Ketika ada orang berbuat buruk kepada kita, balas dengan kebaikan. Ya, balas dengan kebaikan. Karena apa? Sejatinya kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Karena aku dan kamu adalah satu, kamu adalah aku dalam bentuk yang berbeda. Bahkan terkait hukum nol ini berdasarkan Al-Quran, teman-teman, adalah angka nol ini ternyata adalah basmalah. Ya, ternyata adalah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Coba kalau kita perhatikan. Kalau kita perhatikan khususnya mushaf Al-Quran yang Utsmani, teman-teman. Kalau kita perhatikan ayat-ayat Bismillah ini, kenapa tidak diawali dengan angka? Ya, tidak diawali dengan angka. Lalu pertanyaannya, Bismillah ini angka berapa? Gitu. Jika demikian, berarti angka 0 ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan kita menyadari bahwa ternyata angka 0 ini punya pesan atau punya rahasia yang tersembunyi. Teman-teman, punya rahasia yang luar biasa. Kita paham bahwa intisari Al-Quran yang terdiri dari 30 juz, 114 surat, ternyata isi kandungannya ada dalam
Bismillah. Apa dalam surah Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah kalau kita peras lagi ternyata ada dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itulah kenapa, teman-teman, kita diminta oleh Nabi bahwa dalam hadisnya segala sesuatu yang tidak diawali dengan Bismillah maka nilainya tertolak. Karena punya nilai yang luar biasa, punya makna yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim kalau kita peras lagi, intisarnya ada di Bismi. Dengan asma. Asma apa ya? Asma Allah yang kita kenal dengan 99. Nah, Bismi ini kalau kita peras lagi, kita peras lagi intisarnya itu ada di dalam ba. Maka kalau kita mengucap Bismillah, bersama, artinya apa? Allah itu membersamai kita. Gitu. Kalau kita punya kesadaran itu, teman-teman, bahwa Allah itu membersamai kita, maka setiap langkah kita itu hanya menuju ridhonya. Ya, setiap langkah kita itu hanya menuju ridhonya. Nah, itulah kenapa banyak orang mengucap Bismillah tapi tidak berdampak dalam hidupnya karena hanya sebatas di lisan, tidak disadari betul. Gitu. Tidak disadari betul bahwa ketika kita mengucap Bismillah, ya Allah itu bersamai kita. Gitu. Itulah kesadaran spiritual, teman-teman. Nah, ternyata di dalam ba ini, ya kalau kita peras lagi, teman-teman, ya ternyata intisarnya berada di titik. Inilah titik nol. Ya, titik nol. Artinya apa? Untuk benar-benar kita menyadari kehadiran dan keberadaan Allah. Kita ini harus merasa nol. Ya, kita ini merasa nol. Kita ini berasal dari titik yang satu, yaitu Esa, yaitu Allah. Ya, kita ini berasal dari sumber yang satu. Maka kalau kita ini sadar bahwa kita ini bersumber dari yang satu, dari yang Maha Gaib, yaitu Allah, maka wujud perilaku yang kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari harusnya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Gitu. Maka ayat Ar-Rahman Ar-Rahim ini sejatinya bukan untuk Allah, tapi untuk kita manusia. Karena Allah sudah Ar-Rahman, Allah sudah Ar-Rahim. Maka apa? Orang-orang yang nol adalah mereka yang apa? Pikirannya, perasaannya, ucapannya, tindakannya itu selaras dengan kehendaknya. Ya, selaras dengan kehendaknya. Wujudnya adalah dia menjadi kepanjangan dari Rahman Rahimnya Allah. Dengan menebarkan cinta dan kasih kepada siapapun tanpa syarat apapun. Bahkan kepada mereka yang berbuat buruk sekalipun. Kita tetap menebarkan Rahman dan Rahimnya. Kalau kita sudah benar-benar merasa nol, sadar betul bahwa kita ini nol, teman-teman. Ya. Maka ditegaskan, teman-teman, ya dalam firman-Nya, wahai manusia, kalian semua miskin memerlukan Allah dan Allah lah yang maha kaya dan maha terpuji. Jadi di sini Allah menggunakan term fukara, teman-teman ya, fukara. Bahkan diawali dengan al. Kalau dalam bahasa Inggris ini artinya sesuatu yang sudah jelas, ya, sesuatu yang sudah nyata. Ya. Artinya bahwa kita ini manusia ini benar-benar nol, benar-benar tidak punya apa-apa gitu. Benar-benar miskin gitu. Maka dengan kita menyadari bahwa kita ini nol, harusnya muncul satu kesadaran butuh Allah. Ya, butuh Allah, teman-teman. Ya. Dengan kita menyadari bahwa kita hari ini nol, teman-teman, semua adalah nol, bahkan termasuk kita. Maka apa? Sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sehingga kita menyadari bahwa apa yang kita capai hari ini itu bukan karena kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena ilmu kita, bukan karena jabatan kita, bukan karena koneksi kita. Gitu. Yang hari ini kita bisa berada di titik ini, gitu. Itu bukan karena kita, tapi semuanya atas kehendaknya. Ya. Semua atas kehendaknya. Dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Ya, ini harus kita sadari betul. Hari ini kita bisa belajar bareng, itu juga atas kehendaknya. Ya, kita berbisnis, mencapai omset, mencapai profit itu juga atas kehendaknya, teman-teman. Kita bisa mencapai satu kesuksesan itu juga semua atas kehendaknya. Bukan karena kita, tapi semua atas kehendaknya. Semua atas kehendaknya. Maka apa? Jangan sampai ada kesombongan. Kita harus sadar selalu untuk merasa nol. Ya. Karena tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Artinya kita nol. Jangan merasa kita ini 10, kita ini 100, kita ini 1000 gitu. Teman-teman.
Tapi kita harus merasa bahwa kita ini tetap nol, tetap fuqara. Ya, semakin kita fuqara di hadapan Allah, teman-teman, semakin kita fakir di hadapan Allah, semakin Allah kayakan kita. Inilah pentingnya untuk kita keep nol, ya keep zero, tetap merasa nol di hadapannya. Nah, bagaimana kita menggunakan rahasia ruang kosong ini, teman-teman ya, rahasia ruang kosong ini. Ada satu hukum yang disebut dengan law of emptiness ya, rahasia hukum kekosongan. Jadi segala sesuatu yang tampak kosong, alam semesta akan mengisinya. Coba teman-teman perhatikan, ketika rumah itu kosong, pasti akan diisi. Ya, baik makhluk gaib, bahkan diisi oleh hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan. Ya. Kemudian ketika meja misalnya, meja itu kita biarkan, itu pasti akan diisi oleh debu. Bahkan ketika ada kebun yang kosong, pasti akan diisi oleh rumput. Artinya gini, teman-teman. Untuk menghadirkan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita perlu menyediakan ruang kosongnya. Ya. Cara simpelnya adalah gini, untuk memahami, misalnya ketika teman-teman mengharapkan mobil misalnya, maka sediakan ruang kosongnya, sediakan tempatnya, itu garasi. Ya, garasi. Bisa nggak kita punya mobil tanpa garasi? Bisa saja, ya. Tapi akan jauh lebih berisiko. Dari pencurian, dari hujan, dari kepanasan, teman-teman. Sama misalnya ketika bagi teman-teman yang jomblo misalnya, ya, ketika mengharapkan satu jodoh, satu pasangan, maka sediakan ruang kosongnya. Ya. Selama ini ketika kita tidur, bed itu hanya untuk kita sendiri, maka sediakan ruang kosongnya untuk pasangan kita, lemarinya, ya kan, itu sudah kita sediakan. Ya, ini secara dohir. Tapi yang paling penting adalah, sediakan ruang kosong kita di dalam ruang batin kita. Ya, jadi kosongkan hati dan pikiran kita. Murnikan, teman-teman, nolkan hati dan pikiran kita, jiwa kita, dan biarlah di situ Allah yang mengisinya. Maka cek kalau hari ini Allah belum mewujudkan impian kita, Allah belum mewujudkan harapan kita, bisa jadi ruang batin kita, hati dan pikiran kita itu dipenuhi oleh emosi-emosi negatif. Dipenuhi oleh energi-energi kemarahan, kebencian, kemelekatan pada dunia. Nah, itu yang perlu kita murnikan, itu yang perlu kita nolkan, itu yang perlu kita bebaskan, bersihkan, sehingga yang ada hanyalah yang mengisi ruang batin kita, hanya pemiliknya, yaitu Allah. Ketika Allah yang mengisi ruang batin kita, ruang jiwa kita, karena Allah adalah sumber dari segala sumber penciptaan, karena Allah adalah sumber dari segala sumber solusi, karena Allah adalah sumber dari segala sumber kebaikan, karena Allah adalah sumber dari segala sumber keajaiban, maka disitulah Allah akan isi kehidupan kita dengan keberkahan dan keberlimpahan. Dan ini selaras dengan makolahnya Ibnu Athaillah, teman-teman. Apa yang tersimpan dalam kegaiban hati, maka pada dunia nyata akan termanifestasikan. Maka cek, ya, ruang batin kita ini dipenuhi apa? Dipenuhi oleh apa? Emosi-emosi negatif, energi negatif, kemarahan pada dunia, atau diisi hanya oleh Allah. Maafi kolbi godo. Ya. Maka pentingnya teman-teman untuk selalu membersihkan, memurnikan, mengenolkan ya ruang batin kita, sehingga apa yang mengisi hanyalah Allah. Ya, yang mengisi hanyalah Allah. Maka terkait spiritual energi ini, teman-teman, bahwa energi nol ini adalah ternyata alam semesta dengan segala isinya ini, isinya adalah semuanya adalah energi. Maka if you want to find the secret of the universe, jika kita ingin mendapatkan rahasia alam semesta, maka apa? Kita diminta untuk bertafakur, diminta untuk menyadari terkait dengan energi, frekuensi, dan vibrasi. Ini ada satu video yang menggambarkan bahwa alam semesta dengan segala isinya ini ternyata adalah berawal dari energi, ya, energi yang tidak tampak, energi nol. You are energy. Do you really understand this? Do you really get how you are energy? Energy is flowing through you right now. Energy is around you right now. You are moving in energy. You are driving your car in energy. You are breathing in and breathing out energy. Your body is filled with energy.
The thoughts you are thinking, your feelings, your happiness, your confusion is energy. The blood that is pumping around your body, feeding every cell with oxygen, is energy. Every part of you that is growing, your hair, your nails, if you're a little person, your limbs use energy to grow. What you eat is energy. What you say, what comes out of your mouth is energy. What you look at is energy. What you pay attention to gives it more energy. If you watch things on TV or online, you are giving your energy to what you watch. You are lining up your energy with those things. Energy flows where attention goes. What are you really giving your energy to? It is your choice what you give your energy to. It is your free will to choose. What are you choosing? What does your energy look like? What does it feel like? Your energy is flowing in directions whether you want it to or not. Your thoughts and your feelings direct your energy. Do you know what happens to your energy when you trust? When you trust that everything always works out for you. When you trust that you have purpose in this world. When you trust that you have more than enough of everything. When you trust you are enough. When you trust you are worthy of receiving and you have value to give. When you trust that there is more to you than what people see with their eyes. When you trust that you're a part of something bigger than you, something that is all-knowing, all-understanding, and most of all, loving. When you trust, you allow. Your energy relaxes. Your cells relax. The tightness dissipates. The holding dissipates. The searching, the confusion, the disappointment relaxes. Your energy relaxes and flows more smoothly when you trust. Suddenly you feel more balanced. Suddenly you feel more worthy. You feel easier, happier. You feel more knowing and peaceful. Can you feel it? Can you feel how trusting that everything will be okay? Trusting that everything works out for you. Trusting that you can heal your body. Can you feel how this changes the energy within you? I can. I can see your energy smoothing when you say this and eventually believe it. You know, believing comes easy with practice. That's how all of your other thoughts have turned into beliefs. It's just with practice. Let's say it together and see how different we feel. Feel it coming from your heart. Breathe in and breathe out. I trust that everything is working out perfectly for me. I trust in the universe to bring me everything I need. I trust that the universe knows fully my plans, my potential, my innermost desires and dreams, and I trust that the universe is doing everything it can to help me along my path at the perfect time. I trust that I am worthy of happiness. I trust that I am worthy of love. I trust that I am of value to this world. I trust that I am a powerful creator, and if I can fill myself up enough with great, feel-good things, that the opposite just won't exist anymore. I trust in my power to heal myself, to know myself, to be able to hear my true self. I trust that my true inner self is speaking to me all the time, and I trust that I can hear it. My feelings are the voice that let me know what is going on for my inner self, not my spiraling, rampaging emotions that, coupled with thoughts, can send me up the garden path, but my true feelings in my heart, the ones that, when injected with love, tell the real, authentic story of the way that I am feeling. I trust that I am strong, capable, and clever. I trust that I am successful at being me first and foremost, and the more in alignment I can be with myself, the better everyone around me will feel. I am emanating happiness, peacefulness, and joy. I love my life and I enjoy the journey. I am grateful that I am energy.
Jadi ya teman-teman, bahwa alam semesta dengan sembilan isinya, bahkan termasuk diri kita, adalah semuanya adalah energi. Ya, semuanya adalah energi. Bahkan diri kita, apapun, rumah kita, semuanya adalah energi. Dan energi ini adalah sesuatu yang hidup, teman-teman. Bagaimana kita bisa merasakan energi? Coba teman-teman kita praktek saja ya. Kalau teman-teman memutarkan seperti ini, ya, teman-teman akan merasakan satu getaran, bulatan. Ya. Jadi tangan teman-teman putar, goyangan. Nah di situ nanti teman-teman merasakan ada energi. Ya. Itu membuktikan bahwa alam semesta dengan segala ini adalah terbentuk dari energi yang tidak tampak, ya, yang kosong tadi, teman-teman. Maka kalau kita kuliti lagi, ya, bahwa dunia yang tampak ini, ya, semuanya adalah berawal dari energi, ya. Energi tadi, energi yang kosong, yang artinya yang tidak tampak, ya, yang tidak tampak, teman-teman. Maka energi yang tidak tampak ini dipengaruhi oleh kesadaran kita. Ya, oleh kesadaran kita. Jadi kalau kita tadi bicara sense dari kalau kita hubungkan dari sense-nya Hawking, bahwa subjektivitas kita atau tingkat kesadaran kita itu akan mempengaruhi energi. Nah dari energi inilah teman-teman yang kita pancarkan itu akan membentuk realita kehidupan kita. Ya, jadi nasib kita itu dipengaruhi oleh nasib ini kan tadi ya matter. Ya, matter. Nasib itu adalah realita. Itu dipengaruhi oleh karakter dipengaruhi oleh kebiasaan dipengaruhi oleh tindakan kita, tindakan dipengaruhi oleh ucapan kita. Ini masih sesuatu yang yang tampak. Nah, yang tampak ini dipengaruhi oleh yang tidak tampak, teman-teman. Oleh pikiran kita, perasaan kita, spiritualitas kita. Nah, pikiran, perasaan, spiritualitas ini dipengaruhi oleh kualitas kesadaran kita. Ya. Maka pentingnya kita harus menyadari setiap pikiran kita, setiap perasaan kita, ya, dan spiritualitas. Itu bagaimana hubungan kita dengan Allah, kesadaran kita akan Allah, teman-teman. Nah, terkait dengan energi ini, ya, ada tiga bidang utama, yaitu adalah feel. Feel ini adalah auranya, ya, aura pancarannya itu feel. Terus body ini cakranya, teman-teman. Kemudian channels ini adalah meridian. Meridian itu adalah saluran. Ini terkait dengan anatomi spiritual energy. Nah, apa sih yang dimaksud dengan energi, teman-teman? Energi ini adalah information that's vibration. Jadi informasi yang bergetar. Jadi informasi yang bergetar itu adalah energi. Maka apa? Maka hati-hati, kita ini masuk di era informasi, era digital ini era informasi yang luar biasa, teman-teman. Hati-hati dengan apa yang kita baca, apa yang kita tulis, yang apa kita dengar, yang kita akan bahas. Itu akan mempengaruhi getaran pikiran kita, getaran perasaan kita, getaran spiritualitas kita, yang itu nanti akan merealita mewujud dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, dalam energi itu ada gelombang, ya, ada frekuensi yang kita pancarkan lewat pikiran, perasaan, dan spiritualitas kita. Nah, bentuk energi ini ada dua, ada yang bisa diukur, dan ada yang tidak bisa diukur. Nah, semakin lembut, teman-teman, semakin lembut itu semakin tidak bisa diukur. Itulah spiritual energy, ya. Semakin halus ini semakin dasar, ya, semakin kuat. Ya. Ibarat atom, ya, energi atom itu semakin lembut, semakin tidak nampak, itu semakin dasar. Sama energi keilahian. Ketika energi ini benar terhubung dengan Allah, itu semakin dasar. Karena apa? Ya, ternyata energi ini punya hukum kekal energi. Artinya bahwa energi ini dapat diciptakan tapi tidak dapat dimusnahkan. Artinya energi hanya bisa berubah bentuk tapi bisa dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Artinya gini, teman-teman. Bahwa energi ini itu nanti apa yang kita pancarkan itu akan dimintai pertanggungjawaban, teman-teman. Itu akan dimintai pertanggungjawaban. Maka apapun yang kita pancarkan, ya, apa yang kita pikirkan, apapun yang kita rasakan, gitu, itu nanti kelak itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, kalau tidak hari ini, ya besok. Kalau tidak besok, lusa. Kalau tidak lusa, minggu depan. Kalau tidak minggu depan, tahun depan.
kalau tidak di dunia, di akhirat. Ya, maksudnya kekayaan energi di sini. Ya. Nah, karakter energi, teman-teman, karakter energi itu sifatnya mengalir, menyebar, dan menular. Yang mengalir, menyebar, dan menular. Maka kalau kita paham ini, teman-teman, ya kalau kita paham ini bahwa kalau kita fokus, ya fokus berusaha mengubah orang lain, mengendalikan orang lain, justru yang ada nanti adalah kita akan kecewa. Maka apa? Dengan kita memahami karakter energi, bahwa energi itu sifatnya mengalir, menyebar, dan menular. Ketika yang kita pancarkan adalah kebaikan, yang dari dalam adalah kebaikan demi kebaikan, maka apa? Maka yang kita alirkan, yang kita sebarkan, yang kita telur adalah kebaikan. Maka jika kita lakukan secara terus-menerus, secara kontinu, secara berkesinambungan, maka bismillah dengan izinnya, ketika kita apa? Memperbaiki apa yang di dalam, maka Allah akan mengubah apa yang ada di luar. Ya. Kalau kita fokus kita apa? Mengendalikan pasangan kita, merubah pasangan kita, merubah anak kita, merubah orang lain, maka yang ada ujung-ujungnya kita capek. Maka fokus saja memperbaiki apa yang ada dalam, memurnikan jiwa kita. Maka bismillah, Allah akan merubah yang ada di luar, teman-teman. Karena sifatnya ada. Ada satu video yang bisa kita renungkan. Bentar, teman-teman. Ini ya. Bentar ya, teman-teman. Ini kok enggak apa? Enggak muncul ya. Bentar ya. Ini ada sedikit apa? Masya Allah. Saya coba stop dulu, teman-teman. Bentar. Ini ada sedikit. Astagfirullah. Bentar ya, teman-teman. Ini ya apa? Astagfirullah.
Teman-teman, gini aja, ini kayak ada sedikit sedikit error ya, kita break saja. Ini sudah jam 2:30 gitu. Nanti kita mulai lagi yang sesi ketiga gitu ya. Jadi kita keluar saja dulu. Bismillah, nanti di sesi yang 3 kita mulai lagi ya. Nanti jam 3:30 ya. Jam 3:30 kita mulai lagi. Jadi kita kita break saja dulu. Karena ini tadi saya otak-atik itu juga nggak bisa, nggak berubah gitu. Jadi kita skor dulu, kita istirahat dulu sampai jam 3:30 ya, 3:30. Bismillah, nanti 3:30 kita mulai lagi, teman-teman, yang sesi ketiga ya. Semoga nanti berjalan lancar ya. Kita skor dulu dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan sekali lagi mohon maaf atas ketidaknyamanannya dan ada sedikit kesalahan teknis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.